Ketua gangster menyuruh James menjulurkan lidahnya. Dia meletakkan gunting di atasnya. Ketua gangster itu berkata bahwa kamu harus memberiku jawaban yang tepat. Kalau tidak, aku akan memotong semua bagian di tubuhmu yang bisa dipotong. Ternyata James juga anggota geng ini. Tapi dia membelot ke Migo karena suatu alasan. James dengan cepat berkata, keluarga yang aku bawa pulang tampaknya seorang ilmuwan yang paling dicari. Mereka pasti akan membantumu. Sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang diatur oleh gangster yang kejam. Para penjaga di sini bersenjata. Tidak mudah untuk memprovokasi mereka di pertemuan pertama ini. Tapi bagaimanapun juga, keluarga yang beranggotakan 4 orang itu terlalu lelah. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk tidur nyenyak. Putra bungsu itu dibangunkan oleh tuan rumah untuk menunjukkan area perkebunan itu. Ada banyak boneka binatang di lobi. Mereka memburu semuanya sendiri. Ini seperti mengisyaratkan bahwa putra bungsu dan keluarganya yang beranggotakan 4 orang itu seperti buruan. Dan Lucas adalah pemburunya. Kemudian mereka mengunjungi tempat koleksi senjata milik Lucas. Putra bungsu itu mengeluarkan pistol yang diambilnya. Aku ingin kau memperbaiki ini untukku. Di sisi lain, Donnie dan istrinya menyadari bahwa putra bungsunya telah hilang. Mereka berusaha untuk mencarinya di luar tapi dihentikan oleh penjaga. Mereka menyadari geng itu melarikan diri untuk menjaga mereka. Sengaja memisahkan mereka. Donnie mengobrak-abrik kotak demi kotak untuk mencari sesuatu yang bisa dia gunakan. Tapi dia tidak menemukan apapun. Donnie berpikir lagi. James membawa mereka ke sini. Hanya James yang bisa membantu mereka. Dia tahu James membenci dirinya. Tapi James menyukai putri tertuanya. Karena James juga memiliki anak perempuan yang seumuran dengannya. Jadi Donnie meminta putrinya untuk menulis surat pertolongan. Dia berharap James bisa membantunya. Ketika James melihat surat ini, dia merasa sangat tersiksa. Di satu sisi, ada para gangster yang ingin membunuhnya. Di sisi lain, ada gadis lugu yang dia sukai. Dia teringat masa lalu. Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang sedang duduk di sebuah restoran. Awalnya semuanya tenang, sampai kedatangan kakak perempuan dari pihak gangster itu. Kakak perempuan tertua tidak tertarik untuk berbicara omong kosong dengan keluarga Donnie. Katakan saja bahwa kau ingin memanfaatkan Donnie untuk mengubah pikiran orang penting itu agar kembali ke Meksiko. Hanya saja pria itu berada di penjara dengan keamanan tertinggi di Amerika. Donnie berkata bahwa keluarga kami tidak berharga bagimu. Saya bekerja untuk Migo Security bertahun-tahun yang lalu, kemudian berhenti karena perbedaan pendapat. Tidak begitu penting. Gangster perempuan itu membunyikan bel. Sekelompok bodyguard bergegas masuk. Di mata gangster perempuan itu, tidak masalah benar atau tidaknya yang dikatakan Donnie. Dia akan mencobanya. Lagi pula itu lumayan untuknya. Saat ini, telepon Lucas berdering. Dalam gambar, James mengancam tuan mudanya dengan pistol. Meminta kakak perempuan tertua untuk melepaskan keluarga yang beranggotakan 4 orang itu. Rencana Donnie berhasil. Dia menggunakan simpati James untuk membalikan keadaan. Sebuah keluarga yang terdiri dari 3 orang berjalan keluar dari lobi dan meledakkan ban mobil seorang gangster. Ambil satu-satunya mobil yang bagus untuk menjemput anaknya. Setelah beberapa menit, sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang akhirnya bersatu kembali. Donnie meminta tuannya untuk memberinya sepatu. Memintanya berjalan mundur untuk menunda waktu. Setelah mereka lari menjauh, Donnie meminta James untuk memarkir mobil di halte bus dan meminta James turun untuk naik bus. Dia merasa bahwa itu semua adalah kesalahan James sehingga keluarga mereka terjebak dengan gangster. Jadi aku tidak mau menghubungimu lagi. Sikap ketidakpedulian James terhadap Donnie membuatnya semakin marah. James mengeluarkan pistolnya dan mengusir keluarga itu keluar dari mobil. Faktanya, James telah melakukan cukup banyak kebaikan dan kebenaran selama ini. Tanpa dia, sebuah keluarga yang beranggotakan 4 orang itu sudah mati di padang pasir. Donnie ditendang keluar dari mobil oleh James dengan senjata. Suasana hatinya tidak baik-baik saja. Seolah-olah orang yang kuat harus memiliki kekuatan semacam ini. Apa yang dilakukan Donnie selanjutnya sungguh luar biasa. Dia bahkan mengatakan bahwa mobil itu milik James. Aku akan memberimu uang. Kemudian kau harus membawa kami ke kota terdekat. Wajah tak tahu malu Donnie membuat James tertawa. Membuatnya merasa terhina. James berkata di depan Donnie, kau bisa melakukan apapun yang kau inginkan. Tiba-tiba James berpikir sejenak. Berbalik dan menghampiri Donnie. Apakah kamu tidak tahu bahwa aku juga punya anak perempuan? James, berhentilah. Karena kamu tidak pernah bertanya. Mundurlah jika mau pulang, tidak apa-apa. James emosi sambil menodongkan pistol. Benar kan? Kamu tidak bertanya. Kau anggap apa aku di matamu? Katakan siapa aku di matamu. Di situ sempat terlihat Donnie berpikir sejenak. Sambil memandang James, dia berkata, kamu benar, maafkan aku. Tidak, jangan minta maaf. Sekarang kau sadar, itu sifatmu, itulah dirimu. Itu masalahmu Donnie, masalahnya ada di kepalamu. Donnie tidak bisa berkata-kata. Kau ingin melarikan diri dari Amerika tapi tidak bisa. Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri karena itulah kamu. Kamu pikir kamu bisa membeli semuanya yang kamu inginkan dengan uang. Ambil apapun yang kau inginkan dari siapapun. Apapun yang tidak kau sukai akan dibakar, bukan? Terlihat si anak bungsu mulai terprovokasi dengan mengeluarkan senjata. Kamu pengecut dari Amerika. Kau tidak akan pernah bisa melarikan diri. Perlahan-lahan emosi James mulai mereda, mulai menjauh dari Donnie. Kemudian dia berkata, lihat aku. Tapi meskipun emosi James sudah mereda, tetapi dia lupa, dia masih menodongkan senjata ke arah Donnie. Donnie yang berpikir bahwa James akan menembaknya, dia pun memberanikan diri untuk menoleh ke arah James.
Sambil memandangi wajah James yang penuh dengan emosi, tiba-tiba kamera menyerot ke arah celana Doni. Ipe yang ingin diperlihatkan babang kameramen membuat Mimin tercengang. Dah tiba-tiba hal yang tidak terpikirkan atau di luar Nurul terjadi. Pemeran utama itu ketakutan dan buang air kecil di celana. James merasa malu dengan orang seperti ini. Dia menganggap ini suatu hinaan. Dia pergi tanpa melihat ke belakang. Saat ini, aura misterius Doni akhirnya menghilang. Bahkan jika dia benar-benar seorang ilmuwan. Dia juga hanya seorang ilmuwan yang rakus akan hidup dan takut mati. Bahkan pemeran pendukung minoritas bisa mempermalukannya. Biarkan kemunafikannya terungkap. Keinginan tersembunyi untuk kontrol. Dan kesombongan tidak bisa bersembunyi. Meski alurnya membingungkan, tapi begitulah rumitnya sifat manusia. Film ini juga memilih karakter dari keseluruhan drama yang langsung selesai. Itu juga yang bikin Mimin semakin menantikan alur berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalam.